Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan laporan kemajuan penelitian dosen pemula dengan judul Project Based Learning melalui YouTube untuk peningkatan keterlibatan pembelajaran dan kreativitas mahasiswa. Dengan saya Elviza Yuni Putri, SPD MPD, sebagai ketua dari Prodi Tata Busana dengan NIDN 1008028805. Dan berikutnya Rahmi Oktarina SPD MPDT sebagai anggota pertama dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan dengan NIDN 1010109001, dan Adam Rashid Siddiqui Bachelor English Master Science sebagai anggota kedua dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIDN 0030019602. Dan keterlibatan beberapa mahasiswa, yang pertama Fatia Azahra Sairi dengan dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan dengan NIM 200780007, dan Fuja Oktavia Eliza dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan dengan NIM 200780094. Dan adapun tujuan dari penelitian ini yakni bertujuan untuk mengukur peningkatan keterlibatan pembelajaran dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan PJBL yang dikolaborasikan dengan YouTube. Dan dengan metode penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain pretest posttest kontrol grup design, dan penelitian ini akan mengukur perbedaan peningkatan keterlibatan pembelajaran dan kreativitas mahasiswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen yang telah diberi perlakuan pembelajaran dengan PJBL melalui YouTube. Adapun tahapan penelitian yang ada 3 tahap. Tahap pertama investigasi awal, yaitu kegiatan investigasi awal ini dilakukan untuk memperkuat informasi terkait titik permasalahan keterlibatan pembelajaran dan kreativitas mahasiswa. Investigasi ini mencakup kegiatan observasi di kelas, diskusi, pengamatan nilai, dan portofolio pembelajaran. Hasil investigasi ini dapat dijadikan dasar pada tahapan analisis solusi permasalahan. Berikutnya analisis solusi. Analisis solusi dilakukan dengan pendekatan literatur review dan FGD. Sumber utama literatur review adalah artikel jurnal yang terkait dengan variabel penelitian. Selanjutnya kegiatan FGD ini melibatkan dosen pakar bidang pendidikan. Dan yang ketiga ada pretest yang dilakukan setelah proses pengembangan instrumen dilaksanakan. Dan pretest ini mengukur kondisi awal mahasiswa yang terkait variabel sebelum diberi perlakuan pembelajaran berupa PJBL melalui YouTube. Berikutnya, perlakuan pembelajaran. Di perlakuan pembelajaran ini yang diberikan pada kelas eksperimen adalah PJBL melalui YouTube. Tahapan perlakuan ini difokuskan kegiatan penugasan pembelajaran dengan tahapan sebagai berikut. Ada 7 tahapan. Yang pertama, mahasiswa diberikan proyek pembuatan video terkait materi pembelajaran. Dan yang kedua, konsep video bersifat bebas sesuai kreativitas mahasiswa. Dan yang ketiga, hasil video kemudian diunggah di akun YouTube masing-masing mahasiswa. Dan yang keempat, mahasiswa mengirimkan link video yang telah diunggah melalui kolom tugas pada e-learning. Dan yang kelima, dosen mereview, memberikan saran dan menyampaikan penilaian pada kolom komentar YouTube tersebut. Dan yang keenam, penilaian yang diberikan mencakup kejelasan informasi yang disampaikan, konsep penyajian video, dan kualitas editing. Yang ketujuh, perlakuan diberikan selama 4 kali penugasan pembelajaran. Untuk post-test ini dilakukan untuk mengukur keterlibatan pembelajaran dan kreativitas setelah mahasiswa diberikan perlakuan. Dan post-test ini dilakukan pada kedua kelompok, baik kontrol maupun eksperimen. Yang kedua, analisis data yang dilakukan dengan uji prasyarat atau normalitas dan homogenitas, dan dilanjutkan uji hipotesis dengan uji T jika data berdistribusi normal, atau dengan uji non-parametrik jika data tidak berdistribusi normal. Nah, tahapan analisis ini diakhiri dengan penyusunan kesimpulan terkait hipotesis.
Berikutnya pengembangan instrumen. Nah, instrumen kreativitas ini yang bisa dilihat dari tabel. Yang pertama, berdasarkan indikator, mampu menemukan cara baru untuk menciptakan sesuatu sesuai ide dan fantasinya. Dan ini berdasarkan atau terkait dengan item pertanyaan nomor 1, 5, dan 11. Dan yang kedua, mampu mencari alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran. Berikut terkait dengan item pertanyaan nomor 6, 7, dan 9. Dan indikator ketiga yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis dan menghasilkan gagasan yang orisinil. Dan ini terkait dengan item pertanyaan 3 dan 10. Dan berikutnya, memiliki keluasan dalam mengkolaborasikan gagasan dan mengkombinasikan karya-karya yang ada menjadi karya baru dengan item pertanyaan 2, 4, dan 8. Adapun instrumen keterlibatan dengan indikator ada 4. Yang pertama, rentang waktu siswa untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelesaian tugas pembelajaran. Ini terkait dengan item pertanyaan nomor 12, 13, dan 16. Dan berikutnya, upaya dan ketekunan siswa dalam proses penyelesaian tugas pembelajaran terkait dengan item pertanyaan 14, 15, dan 18. Dan berikutnya, fokus dan kepuasan siswa dalam proses pembelajaran dan penugasan yang terkait dengan item pertanyaan 17 dan 21. Dan yang terakhir, minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran serta penugasan yang terkait dengan item pertanyaan 19 dan 20. Untuk hasil penelitian, yang pertama, uji validitas. Hasil uji validitas butir instrumen ini didasarkan pada nilai signifikan 2 TEL pada hasil uji. Jika nilai signifikan 2 TEL lebih kecil dari 0,05, maka butir instrumen ini dinyatakan valid. Hasil uji menyimpulkan bahwa seluruh butir instrumen penelitian pada variabel keterlibatan dan kreativitas dinyatakan valid. Dan yang kedua, uji reliabilitas. Yang pertama terkait dari kreativitas dengan reliability statistiknya ada Cronbach alpha dengan hasil 0,901. Sedangkan dari keterlibatannya reliability statistiknya Cronbach alpha-nya adalah 0,931. Nah, nilai Cronbach alpha ini pada kedua variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pada kedua variabel ini bersifat reliable. Yang ketiga, uji normalitas. Test of normality berdasarkan tabel ini signifikannya ada 0,200 dan nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal. Dan yang keempat, dari uji homogenitas, test of homogeneity of variances, ada engagementnya dari hasil signifikannya 0,137 dan test of homogeneity of variances dari aspek kreativitinya hasil signifikannya adalah 0,113. Nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 sehingga data variabel keterlibatan dan kreativitasnya dinyatakan bersifat homogen. Berikut uji independen sampel t-test. Nah, dari hasil grup statistiknya, hasil dari min-nya adalah 44,95 dan 47,5. Nah, hasil independent sample testnya significant to tail-nya adalah 0,013 dan 0,014. Nah, nilai signifikan to tail-nya ini pada hasil uji lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada variabel keterlibatan. Dan jika dilihat pada nilai min-nya, maka kelas eksperimen memiliki nilai min lebih tinggi. Dari kelompok grup statistik bisa terlihat min-nya. Nilai min-nya adalah 38,15 dan 42,9. Dari kolom atau tabel independent sample testnya,
Hasil signifikan two-tailnya ada 0,00 dan memang hasilnya 0,00. Nilai signifikan two-tail pada hasil uji lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen ini pada variabel kreativitas. Dan jika dilihat pada nilai min, maka kelas eksperimen ini memiliki nilai min yang lebih tinggi. Berikutnya rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan ada 3 yang akan direncanakan. Yang pertama penyusunan artikel jurnal penelitian, dan yang kedua akan publikasi artikel jurnal penelitian, dan yang ketiga penyusunan laporan akhir penelitian. Baik, berikut sekian laporan mengenai hasil kemajuan laporan ini saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.